Oke, kita pancing dulu pakai carbo cleaner ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber. Jadi dimanapun anda berada, jadi di kesempatan hari ini kita kedatangan Yamaha Lexi, dimana motor ini hidup apabila dipancing pakai carbo cleaner di bagian box hawanya ini ya. Tetapi itu tidak menghidupkan secara normal, hidupnya cuma sebentar lalu mati lagi. Jadi di sini sudah kita on kan ya teman-teman. Sudah kita on kan, sudah teman-teman lihat tadi. Untuk di kode mil tidak ada kerusakan ya teman-teman. Jadi ini bisa terjadi di bagian rotaknya yang mulai lemah atau filter bensinnya yang sudah mulai kotor. Tapi di sini kita cek dulu di bagian full pumpnya teman-teman. Di bagian full pumpnya, tekanan full pumpnya maksud kita, bisa terjadi lemah ataupun minta diganti ya. Ini kita buka dulu di bagian ini. Oke teman-teman, sebenarnya ini sudah kita buka ya. Lanjut saja kita cek biar teman-teman bisa lebih paham. Mungkin kasus yang seperti ini bisa terjadi sama motor teman-teman ya. Oke, jadi untuk di bagian ini kita cek dulu tekanan full pumpnya apakah normal ataukah sudah lemah ya. Oke, kita buka dulu. Oke, ini buka dulu ya di sini. Oke teman-teman, jadi ini sudah kita buka. Jadi untuk cara membongkarnya teman-teman, ini kita tarik dulu ya, kita lepaskan karena di bagian ini agak susah ya. Sudah ini lepas, lalu ini kita kayak gini, kita mekarkan kayak gini. Oke, itu cara mudahnya teman-teman ya. Karena kalau tidak hati-hati di bagian selang bahan bakarnya ini, selang full pump, pipa full pumpnya patah ya teman-teman. Oke, jadi lanjut kita ukur tekanannya. Ini kita pasangkan lagi ya. Nah, oke, ini kita gunakan yang seperti ini teman-teman, tekanannya. Kita atur kamera dulu ya teman-teman. Oke, kita kotak on ya. Nggak fokus. Ini tekanannya menunjukkan sekitar 20 ya, 25. Standar normalnya itu 40 ya teman-teman. Nah, ini bisa dipastikan rotaknya yang sudah mulai lemah ataupun di saringan full pumpnya yang sudah mulai kotor. Oke, jadi kita bongkar di bagian tangkinya teman-teman ya. Oke, ini kita bongkar di bagian tangki. Oke, ini sudah kita bongkar, kita atur posisi dulu ya teman-teman. Oke, kita buka dengan menggunakan kunci L8 ya.
penampakannya teman-teman. Jadi di sini lihat sudah banyak kerak yang menumpuk ya. Nah, jadi ini kita ganti pempesnya dan kita ganti sekalian rotak. Ini kita geser dulu. Oke teman-teman, ini jadi kita buka di bagian ini dulu ya. Kita buka di bagian pempesnya dulu. Sudah kita buka. Ini juga kita buka untuk di soket apa ini? Soket ampere minyaknya ya. Ini kita congkel. Kita congkel. Oke, sudah terlepas. Penampakannya seperti ini teman-teman. Ada karetnya ya untuk dileksi. Tapi rotaknya ini sama dengan Miyuji. Nah, baiknya kita bersihkan dulu ya. Lupa di bagian ini kita buka juga. Kita cabut. Intinya di bagian rotaknya jangan dicabut dulu ya, soket-soket. Nanti teman-teman kesusahan untuk mencari jalur-jalurnya ya, jalur mana antara soket merah, kuning dan apa ini, pink ini ya, warna merah jambu. Oke teman-teman, jadi ini rotaknya kita pakai Miyuji ya. Untuk yang ori itu tidak ada ya teman-teman, meskipun labelnya asli itu rotaknya itu CKD ya. Nah, jadi ini rotaknya kita gunakan yang murah tapi bagus. Nah, ini Miyuji karena rotaknya sama dengan Miyuji. Untuk Yamaha, Aerox, Nmax itu hampir sama untuk bagian rotak. Nah teman-teman, jadi untuk cara pemasangannya biar teman-teman jangan lupa, jadi diurutkan seperti ini teman-teman. Kita cabut, kita pindah di sini, kita cabut lagi dan kita pindahkan ke sini, dan yang ini kita cabut juga. Nah begitu ya teman-teman, jadi tidak akan salah dalam pemasangan. Nah ini dicek lagi apakah ada yang longgar. Ini kita lepaskan lagi untuk penutup rotak. Di sini ada o-ring, ini kita lepaskan. Jadi kita pasang balik ya. Sebelumnya ini sudah kita bersihkan tadi ya. Nah, setelah itu kita pasang penutupnya. Ini di bagian ini
ada sejenis apa ini namanya, ada ring plastiknya lagi ya. Oh, ring plastiknya di sini teman-teman. O-ringnya di sini maksud saya. O-ringnya di sini. Dan ringnya di luar. Nah, lanjut kita pasang jadi begini teman-teman. Kita ulang ya, kita masukkan. Oke, seperti itu. Ini kita susun kabelnya. Bagian ini kita pasang untuk klep full pumpnya. Sini ada o-ring kecil juga ya, masukkan. Dan penutupnya. Lanjut kita pasang bagian soket ampere minyak. Oke, sepertinya kurang kencang di ampere minyak, kita tekan sedikit. Dan lanjut kita ganti untuk pempesnya. Atau saringan full pump. Oke, ini tinggal kita tekan saja teman-teman. Nah, oke, inilah penampakannya teman-teman. Ini untuk kabel-kabelnya. Intinya jangan dibuka ya waktu pemasangan. Maksudnya jangan dibuka dari sini biar teman-teman tidak lupa nanti. Oke, di sini ada o-ring karet yang besar ini ya. Oke, lanjut kita pasang ke tangkinya ya. Nah, ini sudah kita pasang ya teman-teman. Jadi ini posisinya gini ya. Ini. Lanjut kita pasang ke bagian motor.
Oke, sudah kita pasang. Kita lihat ukurannya lagi ya, tekanan full pumpnya menggunakan alat ukur. Oke, kita kontak on. Oke, ini karena alat kita ini bocor ya, jadi ini lihat teman-teman. Nah ini sudah 40 ya. Nah itu. Oke, langsung saja kita tes nyalakan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sudah kita pasang, lanjut kita nyalakan. Apakah motor ini mau nyala? Sudah kita kontak on. Tapi masih saja tidak mau nyala teman-teman, padahal tekanan full pumpnya sudah normal, sudah diganti rotaknya, pempesnya sudah diganti. Lanjut kita ke bagian injektor teman-teman. Apakah injektornya mampet ya? Jadi kita buka dulu di bagian injektor. Ini injektornya sudah kita lepas. Coba kita lihat semburannya. Tapi di lubang injektor harus kita tutup ya teman-teman. Ini bisa menimbulkan percikan api nanti. Terlihat injektornya pengabutannya kurang bagus ya teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu pakai carbo cleaner dulu ya. Oke, untuk injektornya sudah kita lepas. Kita kembali ke sini lagi teman-teman. Apakah injektornya ini kotor? Sepertinya banyak kotoran teman-teman. Jadi kita buka di bagian ini. Yang pengancingnya harus kita buka dulu ya. Nah ini teman-teman, ini kayaknya mampet. Oke, kita bersihkan dulu seperti ini teman-teman. Boleh pakai baterai ataupun pakai alat yang untuk pembersih injektor. Tapi ini kita lakukan dulu semprot pakai cleaner ya. Mudah-mudahan bisa bagus, tidak perlu pakai alat yang khusus ya.
Oke, ini kita keringkan dulu, nanti kita pasang. Oke, ini sudah kering, jadi kita pasang, kita tes ke motor lagi ya teman-teman, apakah normal. Oke, lanjut kita pasang ke motornya. Oke teman-teman, jadi ini kita tes lagi ya setelah kita bersihkan tadi. Kita on, perhatikan apakah pengabutannya bagus. Nah, ini berbeda dari yang tadi teman-teman setelah kita bersihkan. Dan lanjut kita pasang, apakah nyalanya bagus, tidak berbub lagi. Coba kita nyalakan, ini sudah kita pasang ya, coba nyalakan lagi. Alhamdulillah hidupnya sudah bagus ya teman-teman, tidak berbоб-berbоб lagi. Jadi kita ulangi lagi, kita on. Nah, sudah normal ya teman-teman. Berarti sebelum, oke teman-teman, sudah normal teman-teman. Jadi setelah dipasang rotak yang baru, pempes yang baru, cek minyaknya, tekanannya sudah normal. Lanjut ke bagian ini teman-teman. Apabila dia masih tidak mau hidup, dibersihkan dulu di bagian injektornya ya. Boleh disemprot saja dulu kalau teman-teman tidak ada alat untuk pembersih injektor. Bersihkan di bagian atasnya, lalu pasang lagi. Setelah itu kalau nyala, berarti motornya mudah-mudahan itu normal ya teman-teman. Dan kalau tidak nyala, cek dulu di bagian businya teman-teman, apakah businya mati ataupun kompresinya hilang. Dan diperhatikan juga di bagian sensor ISC nya apakah sudah tidak berfungsi. Tapi motornya kalau belum diutak-atik di bagian sensor-sensornya ini, tidak perlu dibuka ya teman-teman. Jadi intinya ada di rotak dan pempes dan injektornya yang mampet. Oke, itu saja untuk tutorialnya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang kita katakan, karena perkataan kita ini sering banyak yang belepotan kayak gini ya. Oke, untuk hasil akhirnya sampai di sini, mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Ini kita lakukan perakitan atau merapikannya lagi. Oke, sampai di sini dulu untuk tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.